Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Eh, Ya ini sebenarnya harus diawali dari masa sebelum kuliah ya, dari SD malah atau dari TK malah ini sudah kita bangun gitu. Percaya diri anak atau membiasakan dia bergaul sama teman-teman yang memang sejalan sama visi dia ke depan gitu. Artinya apa? Sebelum anak kuliah juga harus jelas dia visi dia itu ke kuliah itu apa gitu. Tekad untuk belajar itu apa, datang berangkat kuliah itu ngapain gitu. Nah, ini harus sudah tertanam kuat di anak. Artinya mesin hati eksistensinya juga harus sudah dikuatkan dari awal gitu, dari sebelum dia berangkat kuliah. Jadi dia bisa memblokir nanti teman-teman yang ternyata toksik, teman-teman yang bawa pengaruh buruk, gitu kan? Itu bisa dia walaupun satu angkatan, satu kampus, gitu kan, dia bisa menjauh dari itu. Gitu. Nah, ketika dia sudah yakin dia itu ke kampus itu ngapain, dia jauh-jauh kuliah itu ngapain. Nah, masuk juga kedekatan sama orang tua yang dibangun dengan kuat, gitu. Sehingga nasihat-nasihat orang tuanya, gitu ya, jangan main sama teman-teman yang begini, yang teman-teman yang suka ninggalin kampus misalnya, atau teman-teman yang suka minum mabok-mabokan misalnya kan, teman-teman yang suka merokok, teman-teman yang suka merokok, teman-teman yang suka ninggalin sholat, suka pacaran kemana-mana gitu kan. Nah, ketika orang tuanya banyak menasihati itu dan dia merasa dekat sama orang tuanya, dia minimal akan menuruti perkataan orang tuanya sehingga dia meninggalkan itu gitu. Nah, di kos-kosan itu ada yang anak-anak kayak gitu tuh, yang emang apa kata orang tua tuh dia ikutin banget gitu. Jadi kalau kata emaknya nggak boleh ini ya dia enggak gitu. Jadi ya anaknya tetap asik gitu. Ini untuk beberapa hal ketika orang tuanya bilang enggak ya dia enggak gitu. Enggak menurut gitu. Nah, ini bisa lahir kalau emang ada kedekatan sama orang tua. Nah, lalu kalau anak sudah kuliah gimana ya? Ya artinya bagaimana caranya membangun lagi kedekatan itu sama anak gitu kan. Karena memang kalau sudah terlanjur itu memang lebih sulit karena memperbaikinya ya. Jadi memang iya banget. lebih bagus memang dari awal sudah kita bangun eksistensi anak, dia percaya diri sama dirinya sendiri, dia nggak harus merasa harus mengais-ngais perhatian dari teman-teman yang toksik kayak gitu tadi kan. Teman-teman yang hedon harus ikut-ikutan mereka gitu. Nah, lalu kasih sayangnya terpenuhi dari orang tuanya dengan baik sehingga dia tidak mengemis cinta juga kepada teman kuliahnya ya, gitu, pada lawan jenis gitu. Dikasih perhatian dikit, oh langsung lebar-lebar. Langsung virus pinknya kena gitu. Makanya kita kadang perlu ya sama anak-anak yang dewasa muda ini istilahnya bikin mereka baper. Misalnya mau bikin mereka baper dalam artian apa? Kita spesialkan mereka sehingga mereka itu meleleh gitu lagi. Biar nggak apa ya, ketika dia mendapatkan perlakuan di luar yang seperti itu biasa aja, mama sama papaku juga kayak gitu kok, gitu loh. Jadi nggak gampang bucin ke yang lain gitu, iya. Bucinnya itu ke orang tuanya aja. Nah, kita punya sesuatu yang spesial, kita bawain nih untuk kakak, Umi kan sayang kakak, gitu kan, gitu. Yang gitu-gitu kadang ya remeh sih kesannya gitu ya, tapi berkesan banget di hati anak gitu kan. Jadi dia nggak mudah baper. Nanti kalau ada cowok istilah yang memperlakukan dia seperti itu, Umi pun kayak gitu kok di rumah nggak aneh gitu, biasa aja gitu. Nah ini memang ini yang utama yang kita bangun kepercayaan dirinya, gitu ya, dia bawa dia ke sana itu bukan untuk harus mengikuti keinginan temannya, gitu kan. Tadi nanti temannya apa? Cemburu. Iya, Zainab itu kalau sedang makan tekun. Rupanya tadi hari ini dia sedang makannya belum selesai. Udah gitu temennya dia ngajakin main. Tadinya mau Inap selesaikan, tapi nggak jadi. Kenapa? Nanti temannya cemburu. Cemburu apa? Cemburu sama makan Inap gitu. Langsung habis nggak marah di rumah. Langsung lah kami nasehatin kan. Kalau memang belum selesai, selesai dulu. Bilang tidak pada kawannya dulu gitu kan. Biar dia yang memberikan apa, dia yang istilahnya memahami bahwa apa yang sedang Ina lakukan belum selesai gitu. Dia harus mau menunggu gitu. Nah, ya, jadi nasihat-nasihat seperti itu juga harus banyak dikasih ke anak. Ya, walaupun sebenarnya anak itu eksistensinya tinggi gitu. Zainab itu kan eksistensinya tinggi gitu. Tapi secara kasih sayang juga dia kuat juga gitu ya, mendampingi temannya, nemenin temannya gitu. Bukan berarti kasih sayang dari kita kurang, cuman dia belum tahu mana yang harus dia pilih
gitu. Nah, makanya akal juga kan harus terbentuk juga. Pilihan-pilihan itu dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, memahamkan juga nih pilihan yang benar salah itu yang mana gitu. Jangan cuma mengikuti hati aja gitu. Karena hanya mengikuti hati ya repot juga nanti kan. Nah, benar salah itu paling utama itu kan dari aturan Allah. Masuk lagi ke mesin hati penghambaan. Jadi benar salah itu kalau sudah itu dari Allah itu dah kita lepas tangan aja lah sudah gitu. Sudah dia dah tahu benar salah itu dari Allah, yang mana yang benar dari Allah, mana yang salah dari Allah, dia sudah bisa milih sendiri, kita sudah kena aja lagi gitu. Wah, Zainab kan masih TK ya, dia belum tahu aturan Allah, jadi masih harus nasihatin terus gitu dari kita. Harus dikasih masukan-masukan karena buat bisa jadi ini adalah pengalaman pertama dia, bisa jadi dalam bersosialisasi. Biasanya dia kan tidak diganggu makannya ya, dia asik aja, dia memang tekun kalau makan tuh istilahnya selalu mengusahakan untuk habis ya. Emang dia Nah, dan senang sekarang munyah, ya, dan sekarang kawannya ada kawan yang deket sama dia yang begitu dia datang ke sekolah dia dipeluk gitu kan, disambut, dia dirangkul sedikit disayang-sayang. kanan kiri disayang-sayang, jadi dia terbeli hatinya gitu. Nah, itu jadi dia mencoba untuk berusaha menyenangkan temannya juga. Tapi ya ketika cara dia salah kita kasih tahu. Ya, jadi ya itu bisa kita lakukan kalau memang anak masih kecil gitu. Nah, kalau ini jarang kita lakukan, ngasih tahu anak mana yang benar mana yang salah, ya tidak besar dia nanti mencari-cari sendiri. Makanya paling bagus itu kan dari kecil kita nasihatin, lalu kita ajarkan aturan benar salah itu yang dari Allah. Jadi hidup semua itu, eksistensinya hidup, kasih sayangnya hidup, penghambaannya hidup juga. Iya, betul. Nah, jadi dia bersosialisasi itu enak gitu. Kalau teman ini rasanya merugikan dia, bikin dia susah belajar, ya pasti akan jauhi gitu, toxic berarti gitu kan. Di teman-teman yang bisa diajak belajar bareng, bisa apa namanya mencapai prestasi sama-sama, sama itulah mereka mendekat gitu. Nah, kalau kayak di Jah itu kan ada teman-temannya itu yang memang teman belajar gitu ya, teman dakwahnya, ada teman-teman yang membawa kepada kebaikan. Tapi kalau yang sudah toksik, ya akhirnya dijauhi juga, nggak dia walaupun waktu awalnya itu dekat sekali gitu kan, tapi karena lama-lama ini mulai toksik, mulai menjauhkan dia dari tujuannya, akhirnya dia tinggalkan juga teman-teman seperti itu. Gitu. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak dalam masalah sosialisasi. Gitu. Nah, memang apa ya? Ketika anak bersosialisasi ini kan memang butuh skill juga ya dalam sosialisasi itu, skill bicara gitu. Kayak kemarin ada di cerita itu ada yang mau daftar masuk ke asrama di Jah, tapi yang ngomong temannya terus. Soalnya dia nggak berani ngomong ya. Di anak ngapain gitu, dia mau masuk ya ngomong temannya terus gitu, dia sampai itu di Jah nanya, ngobrol apa nanya itu ke si A ini, yang jawab si B terus gitu, tapi dia marah, jangan kamu yang jawab gitu. Biarkan dia yang jawab gitu. Nah, kalau ada anak kayak gini kan kita kasihan gitu ya, bergantung terus sama orang gitu, harus dibantu orang terus, kita kasihan juga kalau ada anak seperti ini gitu. Jadi Soalnya tidak punya kemandirian iya, ya. nah skill-skill ini juga harus kita ajarkan kepada anak. Misalnya apa, sopan kepada yang lebih tua, bagaimana bicara sama yang seumuran, ya, ini harus kita ajarkan skill-skillnya kepada anak. Jadi melepas dia secara sosial itu tenang gitu. Gitu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan? Berarti kan ya penguatan mesin hati sebenarnya untuk bisa melepas anak kuliah dengan kenyamanan ya dari orang tua maupun dari anaknya sendiri ya istilahnya. Jadi dia mandiri, mandiri terus dia memiliki kedewasaan ya, kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak gitu, secara fisik, secara mental gitu. Jadi 3 mesin hati ini yang harus dikuatkan ya. Ya. Semuanya ya, tadayunnya, pastikan dia itu dimanapun dia berada selalu mengingat Allah, dimanapun aktivitasnya selalu mengingat Allah, waktu apapun dia selalu mengingat Allah gitu ya, tidak lepas sholat gitu ya, bisa bangun subuh dengan baik gitu ya, karena rezeki subuh nih nggak cuma rezeki secara materi, tapi rezeki secara akal juga itu refresh ya, untuk makanannya otak gitu ya, di subuh hari datang juga dia harus memiliki
eksistensi kasih sayang yang cukup. Mesin hati kasih sayangnya cukup gitu. Mesin hati kasih sayang dari orang tua, dari keluarganya terutama, sehingga ketika dia berada di luar dalam kondisi apapun, kondisi yang mungkin dia sedang sedih, yang terpuruk apapun, ada tempat kembali gitu. Tempat kembalinya untuk tempat curhatnya bisa kepada orang tuanya gitu kan, mamahnya, papanya gitu ya, atau mungkin dia bisa bercerita sama adiknya. Jangan sampai dia berada sendirian gitu, merasa sendirian gitu kan. Nah, lanjut ketiga, mesin hati eksistensi, dimana dia harus dari semenjak kecilnya sebelum dia berangkat kuliah itu sudah mesti dibentuk kepercayaan dirinya ya, kepercayaan dirinya dalam menghadapi hidup gitu. Ini artinya apa ya? Artinya dia itu yakin pada dirinya sendiri, yakin bahwa dia mampu melaksanakan amanah tugasnya ya, amanah dia dalam mengejar prestasinya gitu ya. Jadi dia punya strong will gitu ya, punya keinginan yang kuat sehingga kuliahnya bisa selesai gitu, kuliahnya bisa berjalan dengan baik, walaupun ada gangguan dia bisa kembali ke tracknya lagi gitu. Nah itu sih yang didapat gitu. Gimana, ada tambahannya lagi? Ya kalau sosialisasi rasanya itu ya yang harus kita inginkan. Jadi ketika anak jauh dari orang tua itu dia tetap bisa menjaga pertemanannya dengan baik, tetap bisa milih teman-teman yang baik, gitu. Bisa tetap kan kalau di luar itu kan bukan cuma ketemu anak-anak apa dengan teman-teman seumuran ya kadang ketemu juga sama yang lebih tua gitu kan. Ya Abi dulu kan waktu kuliah itu ketemu sama ibu-ibu warung orang Sunda tua gitu kan, ya udah sepuh gitu, ngomong itu Sunda halo sekali. Ya dijaga lah ngomongnya, nggak bisa bahasa Sunda halusnya nggak bisa gitu kan, ya artinya pilih bahasa Indonesianya yang yang bagus-bagus juga gitu tuh bicara gitu. Nah pasti canggung ya, pasti canggung ya, gitu. tinggal di tanah Bandung ya. Bagaimana berinteraksi lah ya sama orang-orang yang beda budaya, beda bahasa, juga terus bisa jaga sopan santun gitu, bisa jaga adab kepada orang lain gitu. Ini harus kita tanamkan semua kepada anak kita. Insya Allah.